Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Yesus. Apa kabar semua? Saya percaya Tuhan yang baik sudah membimbing, sudah menuntun, sudah memberkati kita pada minggu yang lepas. Hari ini mari kita bawa korban pujian yang dari hati kita kepada Tuhan. Bersukacitalah kita di hadapannya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh haleluya, selama-lamanya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami bersukacita di hadapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu.
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Hanya Engkau yang kami kagumi, Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang termulia. Engkau Allah Alfa dan Omega, dan selama-lamanya kami akan menyembah Engkau. Oh Yesus. Salam jemaat Tuhan, Gereja Grace Suri Muda, dan semua umat Tuhan yang menonton kebaktian online pagi ini. Biar kasih karunia dan damai sejahtera daripada Yehova, Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai semua. Biarlah segala pujian bagi Yehova Bapa di surga, karena belas kasihannya yang amat besar. Dia telah mengurniakan kita kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Dengan demikian, kita hidup dengan harapan yang tidak akan binasa, dan kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar,
atau lenyap disimpan untukmu di surga. Pagi ini kita akan sambung bagian kedua dari tajuk mengenai nama Allah kita, Yehova Shalom, yaitu Yehova Damai Sejahtera. Bagian pertama adalah pengertian perkataan-perkataan yang digunakan oleh Yesus dalam Matius 11:28 hingga 30, yaitu apa yang dimaksud oleh Yesus. Jadi pagi ini kita akan memperhatikan tentang petikan firman ini lagi, yaitu siapakah dia, Yesus, yang boleh berjanji sebegini. Kedua, bukti yang bahwa dia, Yesus, boleh kotakan janji yang dia katakan dalam bahagian 11:28 hingga 30 tadi. Dan lepas itu kita ambil tindakan, yaitu aplikasi daripada firman Tuhan yang sama-sama kita dengar, perhatikan pagi hari ini. Sekali lagi kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 11:28-30. Saya akan gunakan terjemahan baru, yaitu dalam Matius 11:28-30. Sekali lagi kita baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saya harap kamu telah menuntun rangkaman bagian yang pertama untuk petikan firman Tuhan ini, yaitu dari pengertian perkataan yang Yesus gunakan, yaitu bagaimana kita mendapat ketenangan bagi jiwa kita. Secara ringkas, apa yang telah kita belajar adalah untuk mendapat ketenangan ini adalah dengan menjadi murid Yesus Kristus ataupun bersama Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi pagi ini kita mau belajar siapa dia, Yesus, Yeshua, yang boleh membuat janji kepada kita untuk jiwa kita mendapat ketenangan. Seperti ayat 29, janji dia, jiwamu akan mendapat ketenangan. Oh, betapa semua kita memerlukan ketenangan bagi jiwa kita pada masa ini. Saya percaya semua kamu rindu untuk jiwa ada ketenangan dengan keadaan yang kita hadapi ketika ini. Semua kita tidak mudah atau tidak dapat pergi beriadah untuk menenangkan jiwa seperti biasa yang kita lakukan. Kita tidak boleh pergi seperti memancing, bakela, melancong, dan sebagainya. Kita terpaksa banyak masa duduk di rumah. Tidak banyak yang kita boleh lakukan untuk menenangkan jiwa. Dan ramai orang, termasuk jemaat kita, yang merasa depres karena keadaan begini. Sangat perlu kita memiliki jiwa yang tenang. Dan dalam keadaan beginilah Yesus datang kepada kita dan berkata, daripada ayat 28 yang kita telah baca, marilah aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jadi ini janji yang Tuhan Yesus katakan untuk kita, yaitu kita akan
dalam dia kita mendapat kelegaan. Ada ketenangan yang dia boleh bagi. Ada keenakan ataupun keindahan dalam yang Tuhan Yesus janji untuk kita. Saya percaya tidak ada seorang pun manusia berani memberi janji-janji sebegini kepada orang lain. Ini kena dia sendiri memerlukan dalam dirinya, dan dia tidak juga akan mampu memberikan semua ini kepada orang lain. Tetapi Yesus Kristus berani untuk memberi janji ini kepada semua orang. Kita telah tahu pengertian arti perkataan semua, yaitu bahwa ia meliputi setiap lapisan manusia. Bila Tuhan Yesus membuat janji ini, dia memberinya bukan untuk setengah orang, untuk sesuatu bangsa, tapi meliputi semua manusia. Ini yang dia janjikan. Jadi mari kita belajar siapa dia dan mengapa dia boleh mengatakan ini, memberi janji ini. Dari ayat 3, dari 3 ayat tadi, yaitu ayat 28 dan hingga 30. Ada 7 kali Yesus mengatakan perkataan ku dan aku. Perkataan untuk orang lain seperti semua, mu, ada 3 kali saja. Jadi ini bermakna Yesus adalah watak utama, yaitu predominant dalam petikan firman ini. Dan kita yang lain hanyalah watak sampingan, secondary. Itu kita memberi adalah sokongan saja. Tapi Yesus adalah watak yang utama. Yaitu bahwa Yesus yang boleh dan akan melakukan ini. Perkara-perkara begini. Kelegaan, ketenangan, keindahan ini bagi pihak kita. Jangan kita mahu menjadi watak utama untuk melakukan atau untuk mendapatkan janji-janji. Jadi ini sebelum saya pergi, saya mengatakan mengapa Tuhan Yesus, siapa dia yang boleh berjanji ini. Seperti kata tadi, baik kita melihat sedikit itu tentang pengajaran daripada orang Israel. Yaitu seperti saya kata, jangan kita mau menjadi watak utama. Yesus yang menjadi watak utama untuk melakukan ini. Karena dari sejarah tentang orang Israel, pengajaran yang kita boleh belajar. Ada satu pengajaran yang saya mau kita lihat dalam bila Tuhan mau mengatakan sesuatu, terlebih dahulu kita mau membuat sesuatu sebelum Tuhan mengatakan. Jadi ini seperti peribahasa bahasa Inggris, I don't know what dalam bahasa Malaysia, yaitu putting the foot in the mouth. Itu dia mengatakan bahwa mereka yang akan melakukan semua tuntutan Allah sebelum pun Allah menyatakan bagaimana dia melaksanakannya. Ini tertulis keadaan ini, orang Israel mau melakukan sesuatu, sedangkan Allah yang mau menyatakan, yang mau melakukan sesuatu. Tapi sebelum Allah menyatakan melakukan sesuatu itu, mengatakan apa yang dia rencana dia, mereka put the word first. Mereka mengatakan perkataan itu dulu. Yaitu kita lihat dalam Keluaran 19 ayat 8. Saya baca. Kesemua umat itu pun menjawab bersama-sama, semua yang difirman Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan
apa yang dikatakan mereka kepada Tuhan. Keluaran 24:3. Maka pergilah Musa menyampaikan kepada umat itu semua perintah dan peraturan yang di firman Tuhan. Seluruh umat itu pun menjawab dengan suara serentak, segala yang telah di firman Tuhan akan kami laksanakan. Dan apa yang terjadi? Tidak lama lepas itu mereka menyembah Allah lain. Mereka tidak dapat melaksanakan perintah Allah karena manusia itu lemah dalam tubuh. Nah, kita ini adalah dalam tubuh dan daging. Tapi perintah atau ketetapan Allah itu adalah roh. Yang sebenarnya, tetapi yang sebenarnya rancangan Allah. Nah, bahwa Dia yang akan membantu mereka untuk melakukan semua perintah itu. Rancangan Allah adalah akan memberi roh yang baru kepada mereka supaya mereka dapat melakukan. Tapi sebelum Tuhan menyatakan ini, mereka sudah dahulu mengatakan, oh, apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka teruja, wow, mau mengatakan dengan mengatakan, oh, kita akan melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Tapi siapa yang terjadi? Mereka gagal. Mereka tidak dapat. Jadi ini adalah satu pengajaran dalam Tuhan. Bila Tuhan yang mengatakan bahwa Dia yang akan melakukan, jangan kita terhege-hege mengatakan, saya akan lakukan dulu. Biar Tuhan menyatakan kehendak Dia dan kita merendahkan diri. Dan karena ini seperti saya kata tadi, ini sebenarnya ada rancangan Allah untuk mereka supaya mereka dapat melakukan perintah Tuhan. Seperti dalam Yezekiel 11 ayat 19-20, ini rancangan Allah supaya mereka sebenarnya boleh melakukan itu, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi ini rancangan Tuhan. Dalam Yezekiel 11 ayat 19, aku akan mengurniakan hati yang tidak terbahagi kepada mereka, dan aku akan memberikan roh yang baharu dalam diri mereka. Akan kusingkirkan hati yang keras daripada tubuh mereka, dan kukurniakan kepada mereka hati yang lembut. Ayat 20, dengan demikian mereka akan hidup menurut ketetapanku dan berpegang teguh pada peraturanku serta melakukannya. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan ini lagi disampaikan dalam Yezekiel 36 ayat 26 dan 27. Kemudian aku akan mengurniakan kepadamu hati yang baru dan mengenal roh yang baru dalam batinmu. Akan kusingkirkan hati yang keras daripada tubuhmu dan kukurniakan hati yang lembut kepadamu. Ayat 27. Aku akan menaruh rohku dalam batinmu serta membuat kamu hidup menurut ketetapanku, berpegang teguh pada peraturanku dan mematuhi semuanya. Jadi oleh itu, untuk mendapat kedamaian dan kesejahteraan ketika kita masuk dalam dunia ini adalah hanya dan bersama Yesus Kristus. Dalam keadaan ini yang saya harap kita perhatikan untuk kamu dan saya, supaya tidak depres, tidak berkeseramuk pemikiran, ada kedamaian dalam hati, ada kesejahteraan dalam hati kita, dalam jiwa kita, adalah hanya oleh dan bersama Yesus Kristus. Tidak akan dapat dicari dan dilakukan dari sesuatu yang di luar Tuhan Yesus. Tidak akan terdapat kedamaian. Bagaimanapun kita usaha, bagaimanapun kita lakukan, tidak akan dapat memberi kedamaian dan kesejahteraan yang
sebenarnya. Begitu juga kita tidak perlu melakukan sesuatu bagi Tuhan dengan berpikir, oh Tuhan Yesus akan mendapat kedamaian dari apa yang kita lakukan bagi pihak. Biarlah kita bersandar. Kita seperti firman Tuhan yang kita dengar dalam yang pertama, bahwa itu adalah perkataan Dia untuk mendapat kedamaian itu, dan cara mendapat kedamaian itu sudah Dia terangkan bagi kita. Jadi biar kita membuat Yesus, apa yang kita perlu buat hanya kita membuat Yesus menjadi pembimbing dan pengajar bagi kita. Keperluan kita akan disediakannya. Ini kena semua perkara Yesus telah penuhi dan diselesaikannya. Semua keperluan manusia sudah dipenuhi dan diselesaikan oleh Yesus. Seperti Yohanes 19:28 dan 30. Semasa Yesus disalib, pada pengakhiran nyawa dia berkata, firman Tuhan tulis Yohanes 19:28, selepas itu Yesus mengatakan bahwa segala-galanya telah berlaku sebagaimana tersurat dalam kitab suci, lalu berkata, aku dahaga. Setelah Yesus menerima ayat agung masam itu, dia berkata, sudah selesai. Dia menundukkan kepala lalu menyerahkan rohnya. Puji Tuhan. Semua keperluan, resource telah Yesus sediakan. Dalam Yohanes 16:7 dari ayat 13 juga, Yohanes bagian 16 ayat 7, apa yang kukatakan kepadamu ini benar. Untuk kepentinganmu, baiklah aku pergi. Selagi aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Dan ayat 13. Tapi apabila dia, yaitu roh kebenaran datang, dia akan membimbingmu ke arah segala kebenaran. Roh itu tidak akan mengatakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Dia akan menyampaikan apa yang didengarnya dan memberitahu apa yang akan terjadi. Puji Tuhan. Semua telah Yesus sediakan untuk kita, untuk manusia mendapat kelegaan, ketenangan, dan keindahan untuk jiwa. Lebih-lebih pada masa yang berkeceramu, yang tidak tentu, yang banyak cabaran yang kita alami setiap hari, lebih dari 1 tahun sudah. Ya, bahwa juga kepatuhan kita kepada firman Allah atau perintah Allah ada kena kita diberi hati atau roh yang baik. Dalam Efesus 6 ayat 5, hamba sahaya, yaitu hamba abadi, taatlah kepada Tuhanmu di dunia ini dengan takut dan hormat, dengan hati yang ikhlas seperti kata Kristus. Kita melakukan firman Tuhan karena kita dilahir baru, karena kita diberi hati dan roh yang baru, dan kita dapat mengikut, menjadi pengikut Kristus untuk mendapat ketenangan untuk jiwa kita bersama dengan Dia adalah karena ada semua adalah dalam Dia. Jadi terbalik, jadi mengapa Yesus Kristus boleh membuat janji-janji
ini kepada kita, kepada manusia, semua manusia. Mengapa pribadi Yesus Kristus boleh berjanji bahwa dia boleh memberi kelegaan, ketenangan, dan keindahan, keenakan untuk dalam menghadapi hari dan hari yang kita hadapi. Pertama, bahwa dia adalah Yehova, Allah Elohim. Dia adalah Yehova. Dia datang dari surga dan dari Allah. Dan dia datang berfirman kata dalam nama Allah Bapa. Dalam bahasa Ibrani, nama Yesus, Yahoshua atau Yahuswa itu Yahoshua yang mengandungi dua nama. Yah yaitu nama Allah Yehova, Yosua, Yosia yaitu Yehova menyelamatkan. Yesus datang dalam nama dia adalah dia datang dalam nama Allah Bapa. Dalam Matius 1:21 tentang kelahiran dia, tentang nama dia, Maria akan melahirkan seorang anak lelaki, namakanlah anak itu Yesus ataupun Yeshua. Dia akan menyelamatkan. Yehova ataupun Allah Yehova yang menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Nama dia Yeshua, yaitu Yehova menyelamatkan. Dalam Yohanes 5 ayat 43, aku datang atas nama Bapakku, tapi kamu tidak menyambut aku. Namun demikian, ketika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menyambut. Ya, kita mengerti Yesus datang dalam nama Allah Bapa, bahwa dia adalah Yehova itu sendiri yang datang, dan itulah sebab dia boleh berjanji karena dia adalah Yehova. Dialah Allah atas segala-galanya. Dan nama dia yang kita kenal, title gelaran nama dia juga Yehova Shalom yang kita perhatiin, yaitu damai sejahtera. Dia saja yang boleh memberi kedamaian untuk semua manusia, untuk kamu dan untuk saya. Dan juga kedua, dia Allah yang telah mengambil tubuh manusia. Filipi 2 ayat 6 hingga 8. Dia yang sekalipun dalam bentuk Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia telah mengetepikan martabat dirinya, mengambil bentuk seorang hamba dan datang dengan rupa manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat hingga kepada kematian, bahkan kematian di salib. Jadi dia adalah Yehova Allah, dan juga telah datang, dan juga dalam bentuk ataupun dalam keadaan manusia. Dia telah mengambil, Yehova Allah itu telah mengambil keadaan manusia, dan dia memiliki tubuh, hidup dalam tubuh manusia. Dan juga sekarang dia tidak mati, dia bangkit daripada kematian dia, dan sekarang dia di surga, dan
Firman Tuhan kata, segala kuasa di surga dan di bumi adalah miliknya. Dalam Matius 28 ayat 11. Matius 28 ayat 18, Yesus datang kepada mereka. Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Itulah Yesus Kristus. Bahwa dia sanggup dan berani membuat janji-janji ini untuk semua manusia. Puji Tuhan. Bila Tuhan mengatakan bahagian Matius 11:28 hingga 30 berjanji untuk memberi ketenangan, kelegaan, dan keindahan dalam hidup kita, adalah dia sebenarnya boleh dan memberi, karena dia adalah Yehova itu sendiri, dan dia juga telah memilih datang dalam bentuk manusia, mengambil tubuh sebagai manusia, dan juga karena dia hidup, dia mati untuk menyelesaikan, untuk seperti firman Tuhan yang kita dengar adalah untuk supaya semua keperluan untuk manusia memiliki kedamaian ini dapat dilakukan. Dia menyerahkan dirinya, nyawanya, dan di sana. Dan dia kubur, tapi dalam 3 hari dia bangkit. Dan segala kekuasaan baik di surga maupun di bumi adalah miliknya. Itulah yang membuat dia boleh dan sanggup membuat janji dalam Matius 11:28 hingga 30 yang kita baca. Dan kita melihat apa bukti yang dia boleh katakan janji ini. Pertama, dia pernah menenangkan badai ribut. Masa dia di dunia, masa dalam tubuh manusia, dia pernah menenangkan badai ribut. Dan kejadian ini, peristiwa ini terjadi, ditulis dalam Matius 8. Kita baca dalam Matius 8 ayat 23 hingga 27. Matius 8 23. Yesus menaiki sebuah perahu dan diikut oleh murid-muridnya. Tiba-tiba badai melanda dan ombak mengganas sehingga perahu dipenuhi air. Ketika itu Yesus sedang tidur. Para murid Yesus datang membangunnya. Mereka berkata, Tuhan, selamatkanlah nyawa kami semua daripada maut. Yesus menjawab, mengapakah kamu takut? Begitu tipis kepercayaanmu kepadaku. Dia pun bangun, menegur angin dan ombak itu, serta merta semuanya tenang sekali. Para murid Yesus tercengang, lalu berkata, angin dan ombak pun mengikut perintahnya. Siapakah orang ini? Ini menunjukkan bahwa dia adalah Yehova. Karena hanya pribadi Yehova yang dapat menenangkan badai ribut. Dan dalam perjanjian lama tertulis bahwa Yehova saja yang boleh menenang badai ribut. Siapa yang dah boleh menenang badai? Hanya Yehova. Dan ini tertulis dalam Mazmur 107 23 32. Saya mau baca Mazmur 107 23. Mereka yang turun ke laut menaiki kapal yang berurusan di lautan luas.
Mereka melihat hasil-hasil kerja Tuhan ataupun Yehova dan keajaibannya di lautan dalam. Karena dia memerintahkan angin ribut bertiup dan meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik ke arah langit, mereka turun ke laut dalam. Jiwa mereka lebur dalam kesusahan. Mereka terumbang-ambing dan terhuyung-hayang seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan, yaitu Yehova, dalam kesusahan mereka, dan Dia membawa mereka keluar daripada segala keajaban mereka. Dia menenangkan ribut, maka laut tidak bergelora lagi. Maka mereka bersuka cita karena telah tenang. Lalu Dia memandu mereka ke tempat berteduh yang diingini mereka. Kepada siapa mereka berseru? Ayat 28. Berseru kepada Yehova, berseru kepada Tuhan. Dan ayat 9, Dia menenangkan hidup. Jika Yesus boleh menenangkan angin, mendengarkan kata Dia, ini menunjukkan Dia adalah Yehova. Karena hanya pribadi Yehova yang boleh menenangkan ribut badai. Jadi Yesus Kristus membuktikan kepada anak-anak murid bahwa Dia boleh menenangkan badai yang mereka hadapi. Walaupun maut di hadapan mata, mereka memanggil Yesus Kristus. Dia yang adalah Yehova. Malapetaka ataupun keajaban oleh ribut badai dihalang olehnya. Angin dan ombak patuh pada perintah. Ini hanya boleh dilakukan karena Yesus Kristus pribadinya adalah Yehova. Dan mungkin ada yang tahu tentang kesaksian seorang pelayan yang beriman kepada Yesus Kristus, karena dalam keadaan perahu layarnya dilanda ribut dan tiang layarnya patah. Dia berseru kepada Allah yang benar. Dan yang muncul adalah Yesus Kristus yang datang kepadanya untuk menenangkan keadaan baginya, untuk menyelamatkan keadaan ribut badai. Yehova saja yang boleh menang, dan Yesus muncul. Oleh itu, dalam keadaan dunia masa kini yang kita alami, seperti saya kata tadi, sudah setahun, di manakah kamu mau letak pengharapan kamu untuk menghadapi keadaan yang tidak menentu, keadaan yang membimbangkan dan juga susah yang kita hadapi sekarang. Dan keadaan pengakhiran zaman ini telah Yehova Yesus nabuat dalam Lukas 21. Karena Dia tahu, karena Dia adalah Yehova, Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan dalam keadaan kita ini, Dia sudah menyatakan nubuat dalam Lukas 21, 25 hingga 26. Alamat akan kelihatan pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Di muka bumi ini semua bangsa kelak sengsara dan bingung akan deru serta gelora laut. Sementara menanti apa yang akan datang ke muka bumi, manusia akan jatuh pingsan karena takut dan bimbang terhadap apa yang akan terjadi di dunia. Kuasa di langit akan digoncang. Oleh itu saya percaya kita boleh buat pilihan yang bijak. Di mana kita mau letakkan pengharapan kita. Di mana kamu meletak pengharapan kamu? Letakkanlah pengharapan kepada Yesus Kristus. Karena telah terbukti bahwa Dia
boleh dipercaya. Karena dia kata adalah Yehova, dan dia telah mengalami keadaan seperti yang kita alami. Dia merasai apa yang kita rasai, dan dia yang boleh buat janji ini untuk memberi kedamaian, kesejahteraan kepada kita. Di mana kita akan mendapat ataupun di mana kita akan mendatang ketenangan dan dibawa dengan selamat dari rebut badai yang melanda dunia sekarang dan masa depan. Hanya dia, di mana kita akan mendapat ketenangan dan percaya kita dibawa dengan selamat dari badai-badai yang akan melanda dunia pada ketika ini dan juga untuk masa hadapan. Kita tidak, dalam Yesus kita tidak akan menyesal. Tiada penyesalan bila kita pergi kepada Yehova Yesus Kristus. Karena bahwa dialah Yehova Shalom, Yehova yang memberi damai sejahtera. Dalam dialah kita mendapat damai sejahtera dan kedamaian atau kedamaian bagi jiwa-jiwa kita. Ini firman Tuhan. Bersyukur dalam keadaan kita yang kita hadapi. Semua orang menghadapi, tapi dalam keadaan ini, untuk gereja Tuhan, untuk umat Tuhan, Yesus berjanji, memberi janji ini untuk kamu mendapat ketenangan. Dalam Matius 11:28-30. Jadi tindakan kita beraplikasi daripada firman Tuhan yang kita telah mendengar, bahwa Yesus adalah damai sejahtera. Ada dua. Pertama, bagi yang belum percaya kepadanya, datanglah ataupun pergilah kepada Yesus Kristus. Yesus memanggil namamu. Yesus memanggil kamu. Dia kata, marilah, bawalah segala beban yang membuat kamu keletihan dalam hidup kamu sekarang. Saya pasti kamu memiliki atau menghadapi banyak keletihan dalam hidup kamu sekarang. Banyak bertentangan dalam kehidupan sekarang ini. Tuhan Yesus tahu kamu mau nanggung, memikul beban yang sangat berat yang membuat kamu letih, tidak bermaya dalam hidup kamu. Dan Dia yang adalah Yehova memanggil kamu, pergi kepada Dia, bawa beban kamu. Dan kita sudah tahu bahwa Dia sanggup berjanji untuk mengambil beban kamu, supaya Dia memberi kamu kelegaan, ketenangan, dan keenakan. Yaitu dengan percaya kepada Dia sebagai juru selamat dan Tuhan untuk hidup kamu. Percaya yang Dia telah membayar segala dosa-dosa kamu dengan Dia mati di salib 2000 tahun dahulu di Bukit Golgota di tanah Israel. Percayalah kepadanya dengan mengakui Dia adalah Yehova, yaitu satu-satunya Allah dalam hidup kamu. Percaya kepada Yesus. Dia boleh dan Dia sanggup, setia kata, melepaskan kamu daripada beban kamu dan bersama kamu
untuk mengatasi segalanya apa yang kamu perlukan. Dia akan bersama, bukan saja memberi keperluan, resource, tapi juga untuk mengatasinya untuk kamu, dan kamu bersama dengan dia. Dan bagi umat Tuhan yang telah percaya kepada Yesus Kristus, dan malam kamu yang mendengar firman Tuhan ini pagi hari ini, teruskanlah bertekad bersama Yesus Kristus. Dia adalah Yehova itu. Hanya Dia yang memberi ketenangan dalam kita menghadapi hari-hari yang bergelora ketika ini. Dia adalah Yehova Shalom. Yehova yang memberi damai sejahtera, yang memberi kedamaian, ketenangan. Oleh itu, ambillah masa yang kita ada sekarang ini, yang banyak masa yang kita ada terpaksa di rumah, untuk mendekati diri kepada Yesus, belajar dari firman-Nya dan dari resource ataupun bahan yang ada ketika ini. Ambil peluang ini untuk mendekat pada Yesus. Itu pesanan saya untuk kamu mendengar firman Tuhan ini pagi hari ini. Biarlah Yehova Shalom, Yehova itu damai sejahtera, benar dalam hidup kamu bila kamu mendekat diri kepada Dia, untuk keluarga kamu dan untuk gereja kamu. Yehova Shalom, Yehova itu damai sejahtera. Mari kita berdoa. Ini adalah doa untuk tahun baru 2021 yang sama kita panjatkan dan juga katakan kepada Tuhan pada minggu yang pertama bersama di gereja, bila kita beribadah bersama di gereja pada minggu yang pertama bulan ini. Dan ini adalah salinan doa yang telah dituliskan oleh senior pastor gereja Community Baptist Church, ya, Pastor Reno. Kita akan berdoa. Aba Bapa, kami naikkan nama-Mu Yehova Al-Aliyah, Yehova Maha Tinggi atas semua yang ada di bumi. Dan kami keluarga Grace Church Sri Muda mengaku bahwa Engkaulah yang Maha Tinggi di atas semua Allah lain. Oh Yehova, sementara kami baru masuk tahun baru ini, kami juga mau mengingatkan dan mengucapkan kesyukuran kami atas kesetiaan, kecukupan, pemeliharaan, perlindungan, dan kekuasaan hadirat-Mu yang bersama kami pada tahun lepas, tahun 2020. Ya Yehova, kami memandang untuk tahun 2021 ini dalam pengharapan akan pekerjaan ajaib-Mu di tengah kami dan melalui kami, dan persekutuan yang mendalam dengan Engkau, Allah yang melakukan pekerjaan ajaib. Oh Allah Bapa, bersama sebagai keluarga dalam Engkau, kami mengisyaratkan bahwa Engkaulah bagi kami Yehova Yireh, Yehova yang akan menyediakan segalanya bagi kami dalam tahun 2021 ini. Kami juga mengisyaratkan bahwa Engkaulah Yehova Rafa, Yehova yang menyembuhkan dalam tahun 2021 ini. Kami mengisyaratkan bahwa Engkaulah Yehova Sama, Yehova yang hadir bersama kami dalam tahun 2021 ini. Kami juga mengisyaratkan bahwa Engkaulah Yehova Sabaoth, Yehova alam semesta bagi kami dalam tahun 2021 ini. Kami mengisyaratkan bahwa Engkaulah Yehova Shalom, Yehova yang memberi damai sejahtera pada kami dalam tahun 2021 ini. Kami juga mengisyaratkan bahwa Engkaulah Yehova Ra'ah,
Yehova adalah gembala bagi kami dalam tahun 2021 ini. Kami mengisahkan bahwa Engkaulah Yehova Sidkinu. Yehova ialah keadilan bagi kami dalam tahun 2021 ini. Kami mengisahkan bahwa Engkaulah Yehova Nisi. Yehova adalah panji kami dalam tahun 2021 ini. Dan kami juga mengisahkan bahwa Engkaulah Yehova Makadas. Yehova yang menyucikan kami dalam tahun 2021 ini. Oh Yehova, kami menjemput Engkau masuk dalam tahun 2021 ini. Dan kami berikrar untuk menjadi umat yang mengasihi Engkau dengan penuh hati dan melayani Engkau dengan segenap tubuh, jiwa, dan raga kami. Juga kami mau mengisi hal dari Mazmur 24, 7 hingga 10. Angkatlah kepalamu, wahai pintu gerbang, dan terangkatlah kamu pintu yang kekal. Raja kemuliaan akan berangkat masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan yang gagah perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, wahai pintu gerbang. Angkatlah kamu pintu yang kekal. Raja kemuliaan akan berangkat masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan alam semesta. Dialah Raja kemuliaan itu. Sila. Bapa, kami mengalukan Engkau, Raja kemuliaan, masuk dalam hidup kami, masuk dalam rumah kami, masuk dalam gereja kami, dan masuk dalam negara kami pada tahun 2021 ini. Kami mengundang Engkau untuk memerintah, berkuasa dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, gereja Grace Church Muda, gereja-gerejamu di Malaysia, dan juga untuk negara kami Malaysia. Kami berdoa, kuduslah namamu, Yehova, biarlah kehendakmu terjadi dalam kami, keluarga, gereja, dan negara seperti yang terjadi di surga. Kami berdoa, bagimulah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yehova Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.